TV. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan atau Diskopindak Kota Malang, Kamis 3 Februari 2022, melakukan sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang bagi pelaku usaha yang memiliki gudang penyimpanan barang di Kota Malang. 22. Selanjutnya marilah kita ikuti laporan panitia. Sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang diikuti oleh 25 peserta yang merupakan pelaku usaha yang memiliki gudang penyimpanan barang baik bahan baku maupun bahan hasil produksi dan sembako. Peserta yang hadir pada hari ini. Sebelum penyampaian materi dari dua narasumber, terlebih dahulu diawali dengan pembukaan. Fasilitasi penerbitan tanda menggerakan oleh. Dalam acara pembukaan, Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Perdagangan Diskopindak Kota Malang, Sabto Wibowo SHM dalam laporannya mengatakan, sosialisasi ini diikuti oleh 25 peserta. Sosialisasi ini dilakukan sebagai langkah penertiban gudang penyimpanan barang di Kota Malang agar memiliki izin sekaligus pemanfaatannya tidak disalahgunakan. Pelaksananya pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 pukul 9 sampai dengan selesai bertempat di Hotel Pelangi, Jalan Merdeka Selatan nomor 3. Sasaran adalah pelaku usaha yang memiliki penyimpanan gudang yang di Kota Malang. Biaya pelaksanaan dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang Diskopindak Kota Malang. Demikian jumlah peserta, kami mengundang 25 peserta dari pengusaha-pengusaha yang memiliki gudang di Kota Malang. Demikian laporan ini. Selanjutnya kami mohon Bapak Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang berkenan untuk memberikan pengarahan dan sekaligus untuk membuka kegiatan sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang tahun 2022 di Kota Malang. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang Muhammad Sailendra MT yang membuka acara sosialisasi ini. Dalam sambutannya berharap bahwa dengan sosialisasi ini nantinya menertibkan gudang-gudang di Kota Malang supaya memiliki izin sekaligus pemanfaatannya tidak disalahgunakan. Ia juga menambahkan bahwa selama ini belum ada temuan indikasi adanya penyalahgunaan fungsi gudang. Namun demikian, perlu adanya antisipasi sehingga mereka memiliki legalitas. Peserta dari sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang yang saya hormati rekan-rekan dari Diskopindak Kota Malang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa ketemu untuk menghadiri kegiatan sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, perdagangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Aktivitas perdagangan menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakat serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian. Sehingga dapat dikatakan perdagangan merupakan tulang nadi perekonomian.
Sarana perdagangan merupakan salah satu bagian dari sektor perdagangan yang cukup penting. Salah satunya dalam pendistribusian barang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada pasal 12 menyebutkan bahwa pemerintah daerah dan atau pelaku usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana perdagangan berupa pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan dan gudang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pemakaian tempat-tempat tersebut harus sering-sering diawasi, meskipun itu disewakan. Karena berbahaya sekali jika misalkan ada gudang yang ternyata dipakai untuk menimbun barang-barang komoditi yang diperlukan oleh masyarakat. Ini tidak hanya untuk minyak goreng, tetapi komoditi-komoditi yang lain yang sekiranya berhubungan dengan kebutuhan masyarakat itu sangat-sangat perlu menjadi perhatian terkait dengan penggunaan gudang tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itu maka pada hari ini Dinas Pindad Kota Malang mengadakan sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang tahun 2022. Diharapkan dengan diadakannya kegiatan ini, pemilik gudang di Kota Malang mempunyai legalitas gudang dan pemanfaatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Semoga acara ini dapat memberikan banyak manfaat, dan akhir kata dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada hari ini, Kamis, tanggal 3 Februari tahun 2022, kegiatan sosialisasi fasilitasi penerbitan tanda daftar gudang secara resmi dibuka. Demikian sampai saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita menunjukkan kepercayaan hati kita sebenar. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, agar segala aktivitas kita pada hari ini diberikan keberkahan. Untuk itu izinkan saya untuk memimpin doa secara agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala tabaraka wa ta'ala dan kulli sahabati Rasulillah jami'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'mahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-ma'siyati al-maut wa najatan min nari wa 'afwan dari nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada pagi hari ini kami berkumpul di ruangan ini, ruangan yang penuh berkah ini. Kami memohon kepadamu ya Allah, di Rajab wa Sya'ban wa Balina Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Bisyirul Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan memberikan sosialisasi terkait dengan proses penerbitan izin tanda daftar gudang, manfaat dan tujuannya untuk apa. Intinya kan kita ingin menertibkan gudang-gudang yang ada di Kota Malang itu, perizinannya, pemanfaatannya, supaya juga tidak disalahgunakan pemanfaatan gudang itu. Sampai saat ini memang mungkin ada beberapa permasalahan ke belakang adalah penggunaan gudang. Sementara ini nggak ada indikasi itu sih. Ya, maksudnya kita mengantisipasi aja pada pemilik gudang supaya untuk tertib, dan lagi tertib legalitas usahanya juga tertib pemanfaatannya. Kekhawatiran indikasi untuk penimbunan. Iya. Makanya kita warning mereka untuk meskipun punya gudang terus disewakan, apalagi pemilik, jangan sampai ada indikasi penimbunan barang. Mereka monitoring, saya juga cukup benar juga. Kalau terkait dengan jumlah, kami masih sampai sekarang mengidentifikasi. Jadi mengidentifikasi
jumlah kami koordinasikan dengan perizinan. Yang jelas kalau kita lihat di lapang memang lebih dari 100-an. Ya. Yang menjadi persoalan selama mengidentifikasi kita adakan sosialisasi ini dalam rangka untuk memberi penjelasan kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Larangan-larangan terhadap mereka itu apa? Wajibannya apa? Salah satunya adalah kewajiban mereka untuk mendapatkan perizinan. Nah, perizinan sekarang kan melalui OSS dan lain sebagainya. Kewajiban lainnya apa? Setelah mendapatkan izin. Kewajiban adalah memberikan pelaporan secara periodik. Di samping itu juga ada di antara kita yang kita undang, mereka yang belum mempunyai izin, artinya kita memberikan satu edukasi bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan, simulasi, bagaimana mendapatkan proses perizinan. Kalau selama perizinan mereka beroperasional, apa dampaknya, sanksinya apa? Itu akan kita beritahukan pada mereka. Kalau secara administrasi, bisa juga secara penutupan dan lain sebagainya. Pak, ini misalnya gudang yang belum berizin, apakah akan dibantu oleh Diskopindak sendiri untuk pengajuan izin sendiri? Iya, makanya kami mensosialisasikan, nanti ada dari teman-teman perizinan juga akan memberikan edukasi bagaimana cara memasukkan syarat OSS dan lain sebagainya. Sesi pemaparan materi-materi yang akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber. Baik, untuk yang sesi pertama kita berikan kepada Bapak Sabto Wibowo SHM. Beliau adalah tugas sehari-harinya Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Baik pengusaha ataupun pengelola gudang. Sementara pada sosialisasi ini, 2 narasumber dari Dinas Perizinan memberikan materi terkait pengurusan izin gudang, serta simulasi cara pengajuan izin melalui OSS. Terkait bagaimana ada juga di antara Bapak Ibu mungkin yang belum mendapatkan perizinan atau yang lain, bagaimana untuk memperoleh perizinan. Kemudian akan kami simulasikan salah satu daripada perusahaan yang ini kemarin kita verifikasi, akan kita simulasikan bagaimana terkait untuk mendapatkan perizinan. Nah, yang perlu kami sampaikan, adalah bahwa setiap pemilik gudang, seperti kita ketahui, gudang itu sebenarnya apa sih? Apakah gudang pada umumnya? Kalau kita melihat seperti yang disampaikan, jadi kita lihat dulu bahwa pelaku usaha gudang itu apa sih? Suatu ruangan yang tidak bergerak, yang tertutup atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh orang umum. Gudang panjenengan dikunjungi orang umum enggak kan? Kemudian dipakai khusus sebagai tempat menyimpan barang yang dapat diperdagangkan atau dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Jadi ini adalah suatu tempat untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan. Intinya untuk menyimpan dan tidak dikunjungi oleh umum. Yang menjadi permasalahan sekarang bahwa gudang yang ada ini panjenengan sudah berizin apa enggak? Kita beritahukan pada pasal itu ada tindak lanjutnya, dan itulah sanksi yang akan kita mulai sampai pada satu bentuk denda yang berbentuk rupiah yang didasarkan atas luasannya, dan kami tidak berkeinginan sampai itu bisa terlaksana. Intinya begitu. Nah, harapannya apa? Kalau kita melihat gudang yang ada di Kota Malang 100-an, kemudian yang kami undang 25 sebenarnya. Yang hadir berapa? 25. Karena memang keterbatasan daripada anggaran kami. Ya, adanya refocusing dan lain sebagainya. Yang tahun kemarin ya tidak jauh-jauh beda dengan ini. Tapi tetap kami laksanakan kegiatan ini dalam rangka adalah memberikan satu sosialisasi. Impact-nya apa? Kalau kami mengundang 25 pengusaha ataupun pengelola gudang, jangan hanya sampai di 25 orang ini aja. Panjenengan mungkin punya komunitas, kenalan ataupun dengan grup-grup yang lain, beritahukan. Ini di situ. Nah, selanjutnya kami hanya membuka acara ini. Teman-teman ini yang hadir dari DP MTSP nanti Pak Minto, Kepala Bidang perizinan apa?
Nah, nanti sudah dijelaskan. Kemudian Bu Firda mengingatkan sosialisasi atau visualisasi. Bagaimana sih kalau kita akan mengajukan perizinan dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Minto Raharjo. Saya diberi tugas Pak Sabto di Bank Perdagangan kaitannya dengan tanda daftar gudang, bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia ini apa ya, kalau bisa lihat cepat berganti, dan artinya kami sendiri selaku pelayan masyarakat untuk melayani panjenengan itu juga kadang-kadang masih belum selesai, ini ganti lagi, ganti lagi. Ini yang terbaru disapu bersih oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 ini, Cipta Kerja ini seluruhnya tunduk pada Undang-Undang 11, walaupun saat ini masih ada dari MK kemarin memenangkan kebijakan bahwa MK Undang-Undang 11 masih harus ada perbaikan, tetapi kaitannya dengan tindak lanjut dengan PPPP-nya ini juga masih kita di daerah tetap melakukan implementasi itu. Panjenengan itu bergerak di bidang misalkan retail. Panjenengan punya satu tempat khusus untuk penyimpanan barang yang beraktivitas langsung dengan retail itu tidak diperlukan TDG. Artinya ya sudah, barang-barang panjenengan yang didagangkan saat itu, saya beri clue bahwa mana sih yang kira-kira ada tidak bisa dikategorikan pendapatan harus PTG itu yang kata KBLI-nya 46 kalau nggak salah, 47 kalau nggak salah, ngecer ya. Artinya menjadi satu kesatuan. Tetapi kalau untuk yang 46 yang distributor dan sebagainya, ini yang wajib memiliki PDG kalau memang barang-barang itu disimpan di dalam satu tempat tertentu yang definisi tadi gudang itu. Jadi yang KBLI 47 kalau nggak salah. Lah, daftar gudang ini kalau untuk saat ini kita layani dengan aplikasi USS. Kalau yang tahun kemarin kan kita menggunakan TDG yang kita gunakan yang visual itu ya, TDG kita layani. Terus perkembangan ada 2018 USS versi 1 itu juga kami layani 2 versi. Kami melayani dengan visual bisa, melayani melalui USS versi 1 juga bisa. Tetapi ketika 9 Agustus 2021 kemarin Pak Presiden itu melaunching untuk segala perizinan berusaha masuk melalui USS RBA, kami di daerah harus patuh. Ketika kami di daerah tidak melaksanakan dengan itu, aplikasi yang digunakan oleh pusat itu, kami di daerah akan dikenakan sanksi. Jadi Pak Wali itu nanti kalau memang tidak melaksanakan perizinan berusaha melalui USS ada sanksinya. Makanya kemarin setelah launching 9 Agustus itu kami serta-merta menyiapkan piranti untuk melayani masyarakat yang sebenarnya masyarakat itu sudah melakukan sendiri dari rumah. USS RBA ini adalah filosofinya masyarakat bisa melakukan perizinan dari rumah. Untuk masuk di USS tadi, nah ini Bapak dan Ibu sekalian bisa masuk di laman oss.go.id. Nanti secara teknis dan bisa praktek, Mbak Buda yang melakukan verifikasi sebelum dalam sistem itu verifikasi dilakukan oleh Mas Sabto. Selaku penerbit tanda daftar gudang, kami klik untuk penerbitan tanda daftar gudang karena untuk membantu bagaimana mekanisme masuk di USS. Ketika ngeprint juga bisa kita pandu untuk ngeprint izinnya. Jadi pemerintah pusat itu memberikan kemudahan dalam hal ini saat segala perizinan itu memangkas beberapa item birokrasi itu menjadi simpel. Artinya yang dulu menjadi persyaratan utama nanti itu menjadikan kewajiban-kewajiban. Artinya apa? Itu bisa dipenuhi setelah izinnya terbit. Misalkan kewajiban apa yang perlu dilakukan dalam hal pembinaan dan pengawasannya Pak Sabto sebagai pengampu bidang perdagangan itu bisa dilakukan. Misalkan kaitannya dengan apa hal yang perlu dimasukkan dalam kewajiban.
oh panjenengan kurang ini harusnya dipenuhi dalam sekian bulan. Ini bisa dilakukan seperti itu. Yang penting penerbitan TDD ini filosofi dari pemerintah pusat itu izin terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Teratas yang saat ini kami jadikan acuan dalam penerbitan tanda daftar gudang adalah UU Cipta Kerja yang kemudian diturunkan dengan PP dan Permendagnya ini lama ya sebenarnya. Permendag ini terbit sebelum UU Cipta Kerja, tapi saat ini masih dijadikan acuan untuk penerbitan tanda daftar gudang. Definisi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sabto dan Pak Minto. Nah ini mungkin yang perlu untuk sebagai catatan bahwa ada gudang-gudang yang dikecualikan dari kewajiban memiliki tanda daftar gudang. Yang pertama adalah gudang yang terletak di kawasan berikat. Definisinya seperti ini, mungkin bisa Bapak Ibu baca di materi yang sistemnya eceran, punya gudang di situ, itu tidak wajib TDG. Karena sirkulasi barangnya juga akan lebih cepat gitu ya, distribusi barang keluar dari gudang itu akan relatif lebih cepat. Jadi tidak diwajibkan untuk memiliki tanda daftar gudang. Untuk industri, jadi gudangnya ini bisa jadi satu, gudang bahan baku bisa jadi satu dengan gudang bahan baku bisa jadi satu dengan tempat produksi. Kemarin kami verifikasi lapangan ke salah satu industri rokok di Bandulan, itu jadi gudangnya dipakai untuk gudang bahan baku dan produksi di situ. Selain itu mungkin gudangnya mungkin tidak jadi satu dengan tempat produksi, tapi gudangnya bahan baku, bukan barang jadi yang kemudian untuk diperdagangkan. Karena tadi sesuai dengan saluran distribusi, tadi kan ada pabrik, industri, distributor, dan pengecer dan sebagainya. Nah, artinya untuk pelaku usaha di bidang industri sebenarnya dikecualikan dari kewajiban TDG. Apalagi untuk gudang yang sebagai bahan baku. Karena seperti definisi di depan tadi sudah disampaikan oleh Pak Sabto juga bahwa gudang yang dimaksud di sini adalah gudang sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri. Kalau bahan baku kan untuk keperluan produksi, untuk keperluannya sendiri. Gitu. Oke, ini ya langkah-langkah mengurus perizinan berusaha bagi non usaha mikro kecil, artinya yang modalnya di atas kategori kecil, di atas 10M. Jadi pilih menu daftar, kemudian pilih skala usahanya. Kalau UMK maksimal 10M, pilih yang skala usaha UMK. Kalau di atas 10M, maka skala usahanya masuk kategori non UMK, dan diikuti langkah-langkahnya. Mengisi data, setelah data terisi komplit, maka akan disubmit, yang kemudian akan mendapat balasan email dari OSS yang berisi username dan password. Ini guys, jadi untuk distributor LPG, arahan dari Pertamina, ini contoh saja, arahan dari Pertamina kemarin memang KPLI-nya adalah 47302. KPLI ini, kalau saya rasa Bapak Ibu di sini sudah pelaku usaha yang bukan perorangan ya. Ada yang CV, ada yang PT. KPLI ini atau kegiatan usaha ini sudah harus tercantum di akta pendirian. Jadi sistem OSS akan menarik data dari AHU online untuk kemudian ditampilkan di lamannya OSS-nya pelaku usaha. Yang kami jadikan contoh di sini itu KPLI 47302, yaitu di perdagangan eceran, bahan bakar minyak, dan seterusnya. Ini adalah KPLI yang digunakan, yang dijalankan oleh perusahaan Bantar Jaya yang bergerak dalam distribusi LPG. Distribusi LPG, jadi setelah Bapak Ibu nanti memasukkan KPLI, maka akan terpetakan, akan terinfokan risiko kegiatan. Risiko kegiatan usaha ini maka akan mempengaruhi perizinan berusaha apa saja yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan usahanya. Selanjutnya apabila ada pertanyaan atau bahkan masukan-masukan agar sesuai dengan regulasi yang ada,
dipersilahkan sesi dialog. Selain penyampaian materi, juga dibuka sesi tanya-jawab, di mana para peserta antusias memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber. Cabang. Nah, dari pusat sudah ada terbit izin NIP dan izin usaha dan izin lokasi. Nah, kalau untuk TBG itu gimana prosesnya ya? Karena OSS login-nya dari pusat dan kami tidak tahu nama login sama passwordnya. Begitu, terima kasih. Ini bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. Jadi yang perlu saya tanyakan, satu, kami sudah memiliki tanda daftar gudang yang diterbitkan melalui ISOL. Sedangkan untuk yang terbaru kan memang harus melalui USS ya Bu Frida. Jadi yang perlu saya tanyakan di sini, kemarin itu menurut peraturan pemerintah kan perdagangan besar dan perdagangan eceran sudah dipisah. Akhirnya kita sudah mengurus untuk akte perubahannya. Yang mau saya tanyakan kan di OSS sendiri masih terdapat 2 KBRI, 46 perdagangan besar dan 47 yang terbaru. Untuk mengurus tanda daftar gudang melalui OSS, apakah dilakukan penghapusan dulu untuk perdagangan besar ataukah kita masih bisa pengajuan untuk penghapusan sekaligus pengurusan tanda daftar gudang? Memang untuk NIB itu cabang mengikuti NIB pusat, dari satu NIB lokal. Kalau diperkenankan memang dari pusat yang mengajukan untuk mekanisme administrasi perizinannya, legalnya itu dari pusat. Tetapi apabila panjenengan bisa diberikan akunnya, panjenengan bisa melakukan itu pusat dengan cabang. Sementara itu nanti mungkin bisa dilengkapi Mbak Ida. Yang kedua kaitannya dengan Bangun Indah Graha, antara perdagangan besar dengan perdagangan eceran. Di OSS ini ketika panjenengan sudah masuk di KBLI 47 akan masuk di KBLI 46 sudah tidak bisa bergerak. Artinya seperti one single purpose, artinya bukan one single purpose ya, panjenengan 47 itu bisa bergerak di 47 terus, bergerak di distributor segala bentuk perizinan sektornya apa saja tidak apa-apa. Tetapi ketika panjenengan akan turun masuk di 46, ketika NIB-nya sama dan MIP-nya dipakai untuk sama ketika di OSS, ini akan tertarik, tidak bisa bergerak. Kalau sudah 47 akan masuk ke 46, terfilter dengan sendirinya. Ini sudah kami coba dengan teman-teman seperti itu kemarin. Begitu sudah masuk 46 sudah nggak bisa masuk di 47. Begitu juga ketika perdagangan kecil sudah memiliki di 47 masuk di 46 juga tidak bisa ketika datanya sama seperti itu. Dikecualikan kalau memang datanya berbeda dan sebagainya, kepemilikannya misalkan satu orang ini memiliki beberapa usaha, tapi atas namanya bukan atas nama yang bersangkutan, monggo. Yang jelas begitu data di AHU-nya sama, itu tidak bisa bergerak ketika di 47 bergerak di 46. Sementara di teman-teman yang kami coba pantau itu ketika memberikan pendampingan seperti itu. Berstatus cabang tadi pengajuannya bagaimana gitu ya? Jadi mungkin pengalaman teman-teman yang konsultasi ke kami dan dengan case serupa, jadi perusahaan cabang ini harusnya gimana sih? Punya NIP sendiri, ngajukan sendiri atau dari pusat? Jadi mestinya karena NIP ini adalah satu perusahaan satu NIP, biasanya jadi ada 2 skenario memang. Jadi yang pertama dan yang sering dilakukan adalah cabang meminta pusat untuk memfasilitasi pengajuan perizinan berusaha di daerah. Saya rasa itu memang sudah tanggung jawabnya dari kantor pusat ya, untuk memfasilitasi itu. Jadi perizinan berusaha untuk cabang itu diurus oleh pusat. Tentunya oleh akunnya mereka gitu. Kadang memang untuk perusahaan cabang tidak dikasih hak akses, tidak dikasih akun OSS oleh pusat gitu. Jadi satu pintu dilakukan pengajuannya oleh pelaku usaha di kantor pusat. Begitu. Untuk menjawab pertanyaan Mbak Iin tadi gini, Bapak maksudnya Mbak Iin, dari yang semula KBRI-nya adalah perdagangan besar, di perubahan aktenya kemudian KBRI-nya adalah perdagangan eceran. Apa yang harus dilakukan dengan KBRI sebelumnya? Gitu ya. Kalau seperti itu, artinya yang harus dilakukan adalah perubahan data.
dari yang semula KBLI perdagangan besar ke perdagangan eceran, karena juga kedua KBLI tidak bisa jalan bersama-sama, mau dilakukan secara perdagangan besar atau perdagangan eceran. Kalau pelaku usaha memang menghendaki adanya perubahan KBLI dan ganti dari yang semula perdagangan besar menjadi perdagangan eceran, maka yang harus dilakukan satu-satunya adalah itu hapus KBLI, masukkan KBLI. WA juga tidak ada sama sekali. Saya coba telepon ke pusat, disarankan untuk kirim email ke kontak sama ke WA itu. Tapi tetap sudah saya kirim via email pun emailnya balik lagi ke kita. Kami juga mengalami kesulitan di S-Team kami sekarang ini sepertinya kayak diblokir, tapi bukan diblokir ya. Jadi kami akses ke BKPM itu ada jalur tersendiri, S-Team itu namanya. Bagian dari apa yang kami kesulitan di daerah, kami sampaikan ke pusat beberapa kali, kapan itu sudah ditindaklanjuti, tetapi beberapa akhir-akhir ini terhenti. Banyak yang sudah ditindaklanjuti, banyak pelaporan kami dari masyarakat yang mengurungkan kami sampaikan ditindaklanjuti, tetapi dalam beberapa hari ini agak terputus lagi. Memang kami selaku bukan pengampu langsung di sistem, jadi kami komunikasinya ke BKPM. Tetapi intinya bahwa pemerintah itu menginginkan bahwa perizinan berusaha yang dilakukan masyarakat itu mudah. Ini masih terus dilakukan perbaikan dan pengembangan. Simon Alfredo melaporkan.